Soal nomor 2. Jelaskan bagaimana sejarah komputer hingga komputer sekarang ini. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud menciptakan sebuah mesin ketik atau mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Different and Analytical Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Different and Analytical Engine sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan 1959 pada masa Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua berlangsung, negara-negara yang terlibat berusaha untuk mengembangkan komputer guna mengeksploitasi potensi komputer. Pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman, Konrad Zuse, menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk mendesain sebuah pesawat terbang dan peluru kendali. 2 tahun setelahnya, pada tahun 1943, Inggris berhasil menyelesaikan pembuatan komputer pemecah kode rahasia yang bernama komputer Colossus. Komputer Colossus berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang kala itu digunakan oleh Nazi Jerman. Sayangnya keberadaan komputer Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan komputer karena Colossus bukan komputer serbaguna, melainkan hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Komputer pertama kali muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat dipakai. Hal ini disebabkan oleh tabung vakum yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama atau disebut juga komputer pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. ENIAC diciptakan oleh 2 orang ahli teknologi komputer, yaitu J. Presper Eckert dan John Muckley di University of Pennsylvania. Mereka menciptakan ENIAC menggunakan sebanyak 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan beratnya mencapai sekitar 30 ton. Sebenarnya rencana pembuatan komputer generasi pertama sudah dirancang sejak tahun 1942. Akan tetapi pengerjaan komputer generasi pertama baru dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama adalah: yang pertama, didesain sistem operasi dibuat secara spesifik. Yang kedua, memiliki perangkat keras yang berukuran sangat besar. Yang ketiga, program hanya bisa dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang kelima, kapasitas penyimpanannya kecil. Yang keenam, menggunakan tabung vakum. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Komponen dasar untuk komputer generasi kedua adalah teknologi transistor. Komputer generasi kedua mulai diciptakan pada tahun 1959. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum pada komputer generasi pertama. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman yang digunakan diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang berkecepatan tinggi. Mesin pertama yang menggunakan transistor adalah superkomputer. Superkomputer kemudian juga diciptakan oleh IBM dengan nama Prairie Ren dan Stretch. International Business Machines Corporation atau IBM adalah perusahaan Amerika Serikat memproduksi dan menjual perangkat keras dan lunak untuk komputer. Ciri-ciri komputer generasi kedua adalah: yang pertama,
Komputer dasar menggunakan transistor. Yang kedua, daya dan ukuran yang digunakan lebih kecil. Yang ketiga, mampu memproses secara real time dan real sharing. Yang keempat, kinerja lebih cepat. Generasi ketiga pada tahun 1960-an sampai dengan 1970. Generasi ketiga komputer dimulai pada tahun 1965. Saat itu, komputer dibuat menggunakan komponen dasar Integrated Circuit atau ICS. Meskipun sudah menggunakan ICS, transistor masih tetap digunakan, tetapi dengan ukuran lebih kecil. Beberapa transistor berukuran kecil itu akan dimasukkan ke dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, IBM PC, dan NEC PC. Ciri-ciri komputer generasi ketiga sebagai berikut. Yang pertama, listrik lebih hemat. Yang kedua, perangkat lunak lebih berkembang. Yang ketiga, harga semakin terjangkau. Yang keempat, kapasitas penyimpanan lebih besar. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan komputer lain. Yang keenam, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Komputer generasi keempat pada tahun 1971-an. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah Large Scale Integration atau LCI, Very Large Scale Integration atau VLSI, dan Ultra Large Scale Integration atau ULSI. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar mikroprosesor atau chip mikroprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit saling terhubung. Saat itu, mikroprosesor telah diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan, termasuk kebutuhan rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil elektronik. Perangkat lunak yang sangat populer pada kala itu adalah program, word processing, dan spreadsheet. Contoh komputer generasi keempat yaitu laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat yang pertama menggunakan LSI, menggunakan mikroprosesor. Yang kedua, dipasarkan pada sektor perorangan. Yang ketiga, muncul komputer baru yang lebih mudah dibawa seperti laptop. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. IA dibuat sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar. Umumnya, sistem seperti ini dianggap sama dengan komputer. Kecerdasan yang diciptakan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer supaya bisa melakukan pekerjaan layaknya manusia. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komponen dasar menggunakan ULSI. Yang kedua, mengembangkan AI. Yang ketiga, mulai mengembangkan komputer yang dapat menggantikan chip.